Dalam kabut waktu yang mengaburkan batas antara nyata dan legenda, di sebuah tanah yang kini dikenal sebagai Pulau Jawa, berdirilah sebuah kerajaan yang megah, Prambanan. Di antara pepohonan yang menjulang dan sungai yang mengalir jernih, ada cerita yang berbisik di setiap hembusan angin, menggema dalam hening malam, tentang cinta yang tak pernah menemukan akhirnya. Banyak yang mengatakan bahwa tanah Jawa ini dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang bersembunyi di balik bayang-bayang gunung dan hutan. Namun, di antara semua kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi, ada satu cerita yang selalu membuat bulu kuduk merinding. Ini adalah cerita tentang seorang pangeran yang ambisius, seorang putri yang kecantikannya tak tertandingi, dan sebuah kutukan yang mengubah segalanya. Bayangkanlah, pada malam yang sunyi, ketika bulan penuh menggantung di langit, di dalam reruntuhan candi-candi yang kini hanya menjadi saksi bisu dari masa lalu, ada sosok yang berdiam diri. Patung seorang wanita, begitu cantik namun dingin, berdiri dengan pandangan yang kosong. Banyak yang percaya bahwa patung itu bukanlah sekadar batu, melainkan seorang putri yang pernah hidup, bernama Roro Jonggrang. Konon, jika kau mendekat dan mendengarkan dengan seksama, kau bisa mendengar isak tangis yang pelan, seolah-olah jiwa yang terperangkap di dalamnya masih meratap karena nasibnya. Namun, kisah ini bukanlah tentang akhir, melainkan tentang awal yang membawa pada akhir yang tragis. Bagaimana cinta dan ambisi yang terjalin di antara dua insan ini berujung pada kutukan yang abadi? Untuk mengetahui jawabannya, kita harus kembali ke masa ketika Prambanan masih berdiri megah dan Roro Jonggrang belum menjadi batu. Di bawah kepemimpinan Raja Boko, Prambanan mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini dikenal tidak hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena kemakmurannya yang tiada tanding. Istana yang megah berdiri di atas bukit, memandang ke arah desa-desa yang makmur di bawahnya. Setiap sudut kerajaan ini penuh dengan kehidupan, dengan para petani yang bekerja di sawah, para pengrajin yang menghasilkan karya seni yang indah, dan para pedagang yang sibuk menjual barang-barang dari seluruh penjuru negeri. Namun, di balik kemegahan Prambanan, ancaman selalu mengintai. Kerajaan Pengging, yang terletak di sebelah utara, dipimpin oleh Raja Pengging, seorang raja yang ambisius dan tak kenal ampun. Di bawah panji kerajaan ini, berbaris pasukan yang kuat, siap menaklukkan kerajaan-kerajaan yang lebih lemah. Di antara para ksatria Pengging, berdiri Bandung Bondowoso, pangeran kerajaan yang terkenal dengan keberanian dan kekuatan luar biasanya. Bandung Bondowoso bukanlah pangeran biasa. Ia adalah ksatria yang dilatih sejak kecil untuk menjadi prajurit yang tak terkalahkan. Dengan tubuh yang tegap dan wajah yang tegas, ia menjadi panutan bagi pasukannya. Namun, di balik semua itu, tersembunyi ambisi yang tak terpuaskan. Ambisi untuk menaklukkan semua kerajaan di sekitarnya dan menjadi penguasa tunggal di tanah Jawa. Suatu hari, ketika Bandung Bondowoso mendapatkan kabar tentang kekayaan Prambanan, ia melihat ini sebagai kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Dengan restu dari ayahnya, ia memimpin pasukan menuju Prambanan dengan tujuan menaklukkan kerajaan itu dan membawa pulang harta yang melimpah. Namun, di balik ambisinya untuk menaklukkan Prambanan, ada sesuatu yang lain yang menariknya, rumor tentang kecantikan putri Raja Boko, Roro Jonggrang. Serangan itu datang tanpa peringatan. Pasukan Pengging, dipimpin oleh Bandung Bondowoso, menyerbu Prambanan dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi pada akhirnya, Prambanan jatuh ke tangan Pengging. Raja Boko tewas di medan perang, dan Prambanan kehilangan pemimpinnya. Ketika debu pertempuran mulai mereda, Bandung Bondowoso melangkah masuk ke istana Prambanan, di mana ia akhirnya bertemu dengan Roro Jonggrang. Ketika Bandung Bondowoso melihat Roro Jonggrang untuk pertama kalinya, ia terpesona oleh kecantikannya. Roro Jonggrang berdiri di tengah aula istana, dengan gaun berwarna putih yang menjuntai hingga ke lantai, rambut hitam panjangnya terurai lembut di punggungnya. Wajahnya yang oval dengan mata besar yang bercahaya membuatnya tampak seperti dewi yang turun dari kahyangan. Bandung Bondowoso, yang sebelumnya hanya mengenal peperangan, untuk pertama kalinya merasakan getaran di hatinya. Namun, di balik kecantikan itu, Roro Jonggrang menyimpan luka yang mendalam. Ia baru saja kehilangan ayahnya dan kerajaannya, dan kini di hadapannya berdiri pria yang bertanggung jawab atas semua penderitaan itu. Meski hatinya dipenuhi kebencian, Roro Jonggrang tahu bahwa ia harus bermain cerdik jika ingin menyelamatkan dirinya dan rakyatnya. Dengan suara yang tenang namun penuh dengan ketegasan, Bandung Bondowoso berkata, "Roro Jonggrang, aku ingin menjadikanmu istriku."
Bergabunglah denganku, dan kita akan memerintah seluruh tanah Jawa bersama." Roro Jonggrang menatap dalam-dalam ke mata Bandung Bondowoso. Di dalam tatapan itu, ia melihat tekad yang tak tergoyahkan, tetapi juga ada sesuatu yang lain, sesuatu yang gelap dan berbahaya. Namun, sebagai seorang putri, ia tahu bahwa menolak tawaran itu mungkin berarti kematian bagi dirinya dan kehancuran total bagi Prambanan. Dengan hati-hati, Roro Jonggrang menjawab, "Aku akan menerima tawaranmu, Pangeran, tetapi hanya jika kau dapat memenuhi satu permintaanku." Bandung Bondowoso tersenyum. "Apapun yang kau inginkan, akan kupenuhi," katanya dengan penuh keyakinan. "Aku menginginkan 1000 candi dibangun untukku dalam satu malam, sebelum fajar tiba," ujar Roro Jonggrang. Di balik suaranya yang lembut, tersembunyi harapan bahwa permintaan ini akan terlalu sulit untuk dipenuhi, dan dengan begitu, ia akan memiliki waktu lebih untuk merencanakan langkah selanjutnya. Bandung Bondowoso, yang yakin dengan kekuatannya, tanpa ragu menerima tantangan itu. "Jika itu yang kau inginkan, Roro Jonggrang, maka akan aku wujudkan," katanya. Ia segera memanggil pasukan jin dan makhluk gaib lainnya yang setia padanya untuk mulai bekerja. Dengan kecepatan dan kekuatan yang tak terbayangkan oleh manusia biasa, mereka mulai membangun candi-candi itu satu persatu. Di malam yang gelap, tanpa suara, di bawah langit yang bertabur bintang, pasukan gaib itu bekerja tanpa henti. Batu-batu besar diangkat dan disusun dengan rapi, membentuk struktur yang megah. Candi-candi itu berdiri tegak, seolah-olah tumbuh dari tanah. Dalam hitungan jam, jumlah candi yang terbangun semakin mendekati 1000. Roro Jonggrang, yang tidak bisa tidur karena gelisah, mengamati dari kejauhan. Setiap denting batu yang disusun membuat jantungnya berdegup semakin kencang. Ia menyadari bahwa Bandung Bondowoso benar-benar akan menyelesaikan tugasnya sebelum fajar. Keputusasaan mulai menyelimuti dirinya, tetapi di saat yang bersamaan, sebuah ide muncul di benaknya. Roro Jonggrang segera mengumpulkan semua dayang-dayangnya dan memerintahkan mereka untuk mengumpulkan jerami dalam jumlah besar. Mereka menumpuk jerami tersebut di sisi timur desa, di mana biasanya matahari terbit. Setelah itu, Roro Jonggrang menyalakan api pada jerami-jerami itu, menciptakan cahaya yang terang, seolah-olah fajar sudah menyingsing. Tidak hanya itu, Roro Jonggrang juga memerintahkan para dayang untuk memukul lesung dengan keras, meniru suara aktivitas pagi yang biasa terdengar ketika hari mulai terang. Suara pukulan lesung yang bersahut-sahutan terdengar di seluruh penjuru desa, membangunkan ayam-ayam yang kemudian berkokok. Makhluk-makhluk gaib yang sedang bekerja pun terhenti, tertipu oleh ilusi yang diciptakan oleh Roro Jonggrang. Mereka mengira bahwa malam sudah berakhir dan fajar telah tiba. Dengan cepat, mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan kembali ke alam gaib. Bandung Bondowoso, yang saat itu masih mengawasi pembangunan candi, terkejut melihat para jin dan makhluk gaib meninggalkan pekerjaan mereka. Dengan cepat, ia menyadari bahwa belum fajar sebenarnya. Namun, ketika ia menghitung jumlah candi yang telah berdiri, hatinya tenggelam dalam kemarahan. Hanya 999 candi yang selesai. Candi yang ke-1000 masih setengah jadi, dan kini tak ada lagi waktu yang tersisa. Menyadari bahwa usahanya digagalkan oleh tipu muslihat Roro Jonggrang, amarah Bandung Bondowoso meluap. Ia segera menuju istana untuk menemui Roro Jonggrang. Tatapannya penuh dengan kemarahan dan kekecewaan, dan suara langkahnya menggema di lorong-lorong istana yang sunyi. Roro Jonggrang yang menunggu di aula utama, berdiri dengan tenang meski hatinya dipenuhi kekhawatiran. Ketika Bandung Bondowoso memasuki ruangan, wajahnya yang marah membuat jantung Roro Jonggrang berdebar kencang, tetapi ia tetap menjaga ekspresi wajahnya agar tetap tenang. "Apa yang telah kau lakukan, Roro Jonggrang?" tanya Bandung Bondowoso dengan nada yang dalam dan penuh dengan kemarahan. "Kau telah menipuku dan menghancurkan impianku. Kau telah memanfaatkan kelemahanku untuk melarikan diri dari takdir yang seharusnya menjadi milikmu." Roro Jonggrang, yang merasa bahwa dirinya telah melakukan apa yang perlu dilakukan untuk melindungi kerajaannya, menjawab dengan tenang, "Aku hanya meminta satu syarat, Pangeran. Jika kau tidak dapat memenuhinya, itu bukan salahku." Mendengar jawaban itu, kemarahan Bandung Bondowoso semakin membara. Ia merasa dipermalukan, tidak hanya sebagai seorang pangeran, tetapi juga sebagai seorang pria yang telah jatuh hati. "Kalau begitu, Roro Jonggrang," ujarnya dengan nada penuh dendam, "jika kau tidak dapat menjadi istriku di dunia ini, maka kau akan menjadi bagian dari candi yang terakhir ini."
Dengan kata-kata yang mengandung kutukan, Bandung Bondowoso mengangkat tangannya ke arah Roro Jonggrang. Seketika, tubuh Roro Jonggrang mulai berubah, perlahan-lahan menjadi dingin dan kaku. Sebelum ia sempat berteriak, tubuhnya telah berubah sepenuhnya menjadi batu. Wajahnya yang cantik kini membeku dalam ekspresi penuh penyesalan, abadi sebagai patung di dalam candi yang ke-1000. Dengan kutukan itu, Roro Jonggrang menjadi bagian dari Candi Prambanan, berdiri selamanya sebagai simbol pengkhianatan dan cinta yang tak pernah terwujud. Bandung Bondowoso, meskipun berhasil dalam ambisinya untuk menaklukkan Prambanan, kehilangan wanita yang ia cintai dengan cara yang paling tragis. Ia meninggalkan Prambanan, membawa serta kesedihan dan penyesalan yang tak akan pernah hilang. Setelah kejadian tragis itu, Prambanan tetap berdiri megah, tetapi dengan aura kesedihan yang menyelimuti. Rakyat Prambanan yang mendengar cerita tentang kutukan yang menimpa putri mereka menjadikan Roro Jonggrang sebagai simbol pengorbanan. Mereka percaya bahwa Roro Jonggrang telah mengorbankan dirinya demi melindungi kerajaannya, dan untuk itu mereka menghormatinya sebagai Dewi Pelindung Candi. Candi Prambanan sendiri menjadi tempat suci di mana para penduduk datang untuk berdoa dan memohon perlindungan. Patung Roro Jonggrang yang berdiri di dalam candi utama diperlakukan dengan penuh penghormatan. Setiap hari, bunga-bunga diletakkan di kakinya dan dupa dibakar untuk menenangkan arwahnya yang terjebak dalam batu. Namun, kisah tentang Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso tidak berakhir di situ. Seiring berjalannya waktu, cerita ini menyebar ke seluruh penjuru Jawa dan bahkan sampai ke luar pulau. Orang-orang dari berbagai tempat datang ke Prambanan untuk melihat candi yang penuh dengan misteri dan legenda ini. Candi Prambanan, yang dulunya hanya dikenal sebagai pusat kekuatan, kini juga dikenal sebagai tempat di mana cinta dan dendam bertemu dalam takdir yang tragis. Meskipun berabad-abad telah berlalu, kisah Roro Jonggrang tetap hidup di hati rakyat Jawa. Mereka percaya bahwa legenda ini adalah pelajaran tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan bagaimana ambisi yang berlebihan dapat menghancurkan segalanya. Setiap kali seseorang berdiri di depan patung Roro Jonggrang, mereka tidak hanya melihat karya seni yang indah, tetapi juga merasakan kehadiran jiwa yang terperangkap dalam kutukan cinta yang abadi. Legenda ini juga menjadi inspirasi bagi banyak seniman, penulis, dan penyair. Banyak yang menciptakan karya yang didasarkan pada kisah ini, dari puisi hingga lukisan, dari drama hingga cerita rakyat. Bahkan hingga hari ini, Roro Jonggrang menjadi salah satu cerita yang paling dikenal dan dihormati di seluruh Indonesia. Candi Prambanan, dengan keindahannya yang tak terbantahkan, tetap berdiri sebagai salah satu situs warisan budaya yang paling penting di dunia. Namun, bagi mereka yang tahu kisah di balik candi ini, Prambanan adalah lebih dari sekadar batu dan arsitektur. Ia adalah simbol dari cinta yang tidak pernah terwujud, pengorbanan yang tragis, dan kutukan yang tidak akan pernah hilang. Pada akhirnya, kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso adalah tentang bagaimana dua hati yang dipenuhi oleh ambisi dan cinta bisa terjerat dalam kutukan yang abadi. Mereka adalah lambang dari pertemuan antara cinta dan kehancuran, di mana tidak ada yang menang dan tidak ada yang benar-benar kalah. Dan hingga hari ini, ketika matahari terbit di atas Candi Prambanan, bayangan Roro Jonggrang tampak seolah-olah masih berdiri di antara candi-candi yang megah itu, meratapi nasibnya yang terperangkap dalam batu. Ia adalah saksi bisu dari kisah yang tak pernah mati, sebuah legenda yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan kita akan kekuatan cinta, ambisi, dan pengorbanan.